Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Zainab sebagai manajer Taman Teknologi Pertanian Cigombong. Kali ini kita ada di Taman Teknologi Pertanian Cigombong, berada di kaki Gunung Salak dengan view Gunung Gede. Taman Teknologi Pertanian Cigombong ini berdiri sejak tahun 2015, kerja bersama antara Kementerian Pertanian, pemerintah Kabupaten Bogor, serta Institut Pertanian Bogor. Jadi lokasi di sini punya visi menjadi kampung edukasi pertanian dengan misi kami bisa menjadi agrowidyawisata, juga bisa membantu para petani sini untuk bisa menjadi entrepreneur di bidang agrikultur yang profesional, dan juga harapan kami di sini bisa menjadi lokasi pelatihan yang bisa dijangkau untuk masyarakat. Untuk lebih lengkapnya, yuk kita lihat video virtual reality. Halo semua, kita sekarang ada di lokasi namanya Yumina Bumina yang ada di Taman Teknologi Pertanian Cigombong. Ayo mari kita lihat-lihat ke dalam ya, apa aja yang ada di lokasi Taman Yumina Bumina ini. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ibad, salah satu staf dari Taman Teknologi Pertanian. Kebetulan saya sebagai pembina di kelompok tani di pertaniannya. Nah, di sini salah satu tempat untuk pengembangbiakan ikan, dan salah satunya ada macam-macam ikan. Di sini ada ikan nila, ada ikan lele juga. Nah, yang disebut dengan sistem yang ada di sini itu sistem dengan aquaponik, atau banyak orang juga yang seperti bilang Yumina Bumina. Artinya Yumina, yu maksudnya ikan, mina, yu itu sayuran, mina itu ikan, bumina sayuran buah sama ikan. Nah, seperti ini sistemnya. Yang pertama kita siapkan kolam. Setelah kolam, nah setelah ada ikannya, baru kita siapkan irigasinya untuk sistem pertaniannya, atau bisa disebut dengan sistem pertanian perpaduan antara perikanan dan pertanian. Jadi seperti ini. Di sini ada alat, ada pompa kecil masuk ke tempat bak penampungan. Setelah itu dialirkan melalui pipa ini ke dalam ember-ember yang ada di sini seperti ini. Dan untuk tanamannya bisa beberapa jenis tanaman sayuran, terutama sayuran daun seperti ini. Ada selada, ada juga daun mint seperti ini. Bisa dilihat sekelilingnya ada di sekitar ini. Nah, yang di sebelah kanan ini sama di sebelah kiri ini sistemnya sama, sistem sirkulasi. Kalau yang di sebelah sana tadi itu sistemnya sistem pasang surut, tapi nggak ada bedanya dengan yang di sebelah depan tadi. Nah, sebelah sini juga sama, hanya memanfaatkan kotoran ikannya seperti ini. Ini udah kelihatan. Nih ikannya sama, di sebelah kiri pun ikan. Hanya sedikit berbeda, kalau di sini memanfaatkan kotoran ikan dari lele, kalau di sebelah sini ikannya ikan emas. Nah, sistemnya seperti ini. Kalau di sana tanamannya sayurannya selada. Kalau yang di sebelah sini ini ada pakcoy. Dan kita juga mencoba dengan sistem seperti ini itu menanam namanya itu bunga sedap malam seperti ini. Dan hasilnya juga sudah kelihatan seperti ini. Jadi tidak kalah dengan sayuran-sayuran yang kita tanam. Hasilnya akan jadi seperti ini juga. Nah, setelah ini tinggal, jadi kita diuntungkan dengan sistem aquaponik itu dua. Yang pertama, kita diuntungkan bisa menghasilkan ikan. Yang kedua, menghasilkan juga sayuran. Jadi satu lokasi tapi bisa menghasilkan dua manfaatnya.
Oke, selamat pagi semuanya. Saya Dede, saya sebagai manajer di Taman Teknologi Pertanian Cigombong. Kali ini kita akan coba sedikit membahas terkait dengan budidaya sayur dengan konsep hidroponik. Hidroponik itu apa sih? Jadi hidroponik itu adalah budidaya sayur dengan tidak menggunakan tanah. Tapi media di sini yang digunakan adalah air, hanya air dengan nutrisi yang dicampurkan ke dalam air tersebut. Lalu media yang digunakan itu di sini kita menggunakan rock wool. Jadi sejenis busa gitu, rock wool ini untuk menyimpan bibitnya, dan ini yang hitam ini namanya net pot. Jadi cukup si benih atau bibit itu disimpan di rock wool yang disimpan di net pot ini, lalu disimpan ke dalam unit hidroponiknya, dan jangan lupa tambahkan nutrisi di air di bak nutrisi yang sudah disediakan di samping kiri saya. Seperti itu. Nah, sayuran yang bisa ditanam di hidroponik itu bermacam-macam. Yang kita tanam di sini adalah selada keriting hijau, tapi teman-teman juga bisa nanam selada romen, bayam, kangkung, atau jenis-jenis lettuce lainnya juga bisa nanam di sini. Nah, juga konsep hidroponik juga ada berbagai macam konsep. Ada yang sistemnya NFT, DFT, ada juga irigasi tetes. Kalau yang di samping kiri saya ini, dia sistemnya DFT. Jadi si aliran air itu sejajar dengan paralonnya, sehingga di dalam paralon sini itu ada yang air yang menggenang. Jadi ketika mati lampu pun ini relatif lebih aman. Tapi teman-teman bisa melihat di samping sini, ini ada konsepnya itu NFT. Jadi NFT itu ada kemiringan tertentu. Jadi antara paralon yang satu dengan paralon yang lainnya itu ada kemiringan tertentu, sehingga kalau di sini konsep NFT ini, air yang di atas itu otomatis akan habis, memutar terus. Nah, kalau mati lampu di sini agak lebih berbahaya, tapi kelebihannya di sini nutrisi bisa didistribusikan secara maksimal, sehingga pertumbuhan pun akan lebih optimal. Lalu di sini juga ada nanam tanaman mint. Ini yang biasanya sekarang lagi banyak dibudidayakan, terutama untuk kebutuhan kafe-kafe. Biasanya banyak menggunakan daun mint ini, pucuk mint ini untuk garnish atau untuk infus water. Oke, teman-teman semuanya, kita sekarang ini berada di areal tanaman obat-obatan. Jadi di sini itu ditanam berbagai macam tanaman obat-obatan yang memang berkhasiat secara alami. Jadi di sini tuh ada sambiloto, ada ada daun katuk, ada pegagan, ada daun mint, juga ada remek daging, pegagan, dan berbagai macam lagi tanaman obat-obatan yang sangat alami untuk bisa membantu untuk kekebalan tubuh kita. Selain itu juga di sini ada markisa, kemarin ada juga sirih, nih tersembunyi sirihnya. Jadi memang itu sangat baik banget untuk kesehatan kita. Selain itu kita juga akan melihat di dalam ada rumah pembibitan, atau kita bilangnya greenhouse pembibitan, untuk membibitkan sayuran. Jadi sebelum dipindah tanam itu akan kita bibitkan terlebih dahulu dari benih menjadi bibit. Let's go. Oke, di sini tuh rumah pembibitan untuk sayur-sayuran. Jadi benih yang kita beli di pertokoan atau kita dapatkan di balai benih itu kita nggak langsung tanam di media vertikultur ataupun hidroponik. Jadi memang kita semai terlebih dahulu. Jadi persemaian itu dilakukan sesuai dengan jenis sayuran yang akan kita tanam. Kalau misalkan untuk sayur selada kayak pakcoy itu biasanya waktunya 15 hari. Yang kita butuhkan itu pertama yang seperti ini bukan cetakan es ya, jadi ini itu tray yang memang khusus menyemai. Bahannya ada yang dari plastik, ada juga kalau yang ramah lingkungan, ada juga kayak dari kertas kardus gitu, hanya sekali pakai. Kalau ini bisa dipakai berkali-kali. Lalu media yang kita butuhkan itu adalah medianya hampir sama dengan yang tadi vertikultur. Ini sudah campuran tanah, sekam bakar, dan juga pupuk. Jadi caranya itu tinggal tinggal dituang ke sini aja, lalu kita ratakan. Setelah diratakan itu nanti kita bolong-bolongin. Bolong-bolongnya bisa menggunakan jari ataupun alat yang lainnya. Satu lubang itu baiknya sih diisi satu, cuman kalau kalian ragu ini nggak tumbuh semuanya, mungkin ada yang dilebihin, satu lubang isi 2. Habis gitu ditutup lagi.
Setelah ditutup, bisa langsung disiram. Ini setiap hari kita harus siram. Lalu menunggu 15 hari. Menunggu 15 hari. Nah, kalau yang di sini itu usianya kurang lebih baru 3 hari, 3-4 hari, tapi yang di sini ada yang sudah 10 hari. Ini Horenzo. Nah, setelah Horenzo seperti ini sudah siap untuk dipindah tanam. Caranya simple banget. Ini tinggal pijit dari belakang. Setelah itu dicabut. Oke, seperti ini. Benihnya, bibitnya, lalu setelah itu kita bisa langsung pindahkan ke media tanam yang lain, bisa di vertikultur atau juga kita tanam di pot-pot atau kita tanam di lahan juga tidak masalah. Oke, itu saja, selamat menanam. Kembali lagi bersama saya, kita akan melihat seperti apa proses untuk pembakaran sekam. Dan seperti ini, kita hanya menggunakan alat, hanya cerobong saja, cerobong pembakaran. Setelah itu kita siapkan kayu bakar. Setelah siap kayu bakar, kita siapkan apinya untuk pemanasnya, untuk memanaskan cerobong ini. Setelah cerobong itu panas, baru kita tumpahkan sekamnya di sekeliling ini, dan satu cerobong ini bisa membakar sampai 40 karung, memakan waktu antara 14 sampai 18 jam. Nah, setelah itu kita hanya melihat saja prosesnya seperti apa, nggak perlu diaduk-aduk, nggak perlu dibalik-balik. Setelah hitam 100%, baru kita pisahkan cerobongnya. Setelah dipisahkan, baru kita siram air. Setelah benar-benar mati apinya, setelah 24 jam baru bisa kita kemas atau kita gunakan. Dan manfaatnya arang sekam ini bisa mulai dari pembuatan media, penanaman, sistem pertanian hidroponik. Setelah 24 jam kita keringkan, nanti hasilnya akan seperti ini. Setelah seperti ini kan kita kemas. Kalau ini kita hanya menggunakan karung, bisa juga menggunakan plastik, atau mau langsung dipakai juga sudah bisa. Kembali lagi bersama saya di tempat area pengolahan atau pembuatan pupuk bokasi. Apa itu bokasi? Bokasi itu bahan organik yang kita fermentasi. Nah, apa saja bahan untuk fermentasi pupuk itu? Yang pertama kotoran ternak, yang kedua arang sekam, yang ketiga dedak halus. Setelah itu bahan fermentasinya. Nah, di sini kebetulan ada yang sudah jadi. Ini yang menggunakan kotoran ternak dari ayam. Kalau yang dari sini yang menggunakan kotoran ternak dari kambing. Kenapa kita pisahkan? Karena sewaktu proses itu harus dipisahkan. Unsur hara yang ada di kotoran ternak itu beda-beda. Jadi sewaktu prosesnya harus dipisahkan. Prosesnya nggak lama, hanya membutuhkan waktu sekitar 3 hari ke 4 harinya sudah bisa diaplikasikan atau bisa digunakan. Nah, ada juga yang kita memanfaatkan sampah-sampah kering seperti ini atau limbah-limbah dari dapur yang kita proses menjadi namanya kompos seperti ini. Oke, teman-teman semuanya, kali ini kita berada di kandang ayam. Ayam yang di sini bukan ayam biasa yang seperti kita lihat di luaran, tapi di sini tuh ayamnya ayam kampung unggul Balit Bangtan atau kita singkatnya namanya ayam KUB. Ayam KUB ini kelebihannya itu adalah dari produktivitas telur. Dalam 1 tahun itu bisa mencapai 180 butir. Jadi dia memang produksi telurnya bagus, lalu juga ketahanan terhadap penyakitnya lebih kebal, dan juga sifat mengeramnya itu sudah diturunkan sampai 10%. Ayam ini hasil dari penelitian dari Balai Penelitian Ternak, sehingga sudah bisa menghasilkan ayam yang seperti saat ini. Kita akan coba ngasih makan. Dia makannya itu kalau betina itu kurang lebih 90 gram per hari, diberikan di sore hari dan juga di pagi hari, jadi nanti dibagi 2.
Oke. Jadi ayam sudah siap bertelur itu paling tidak sudah dipelihara selama 6 bulan. Setelah 6 bulan itu dia baru belajar bertelur. Seperti itu. Nah, di sini kita akan coba langsung panen telurnya. Simple ya, namanya juga panen telur. Tinggal diambilkan saja. Nah, telur-telur yang ini bukan untuk langsung kita bikin telur ceplok ya. Jadi telur ini nanti akan kita sortir, akan kita seleksi minimal 36 gram. Itu akan kita masukkan ke mesin tetas. Jadi telur ini nantinya akan bisa menghasilkan day old chick, anak ayam. Syaratnya tentu ayam betina ini harus dikawinkan. Nah, di sini terlihat kandangnya kan kandang satu-satu ya, kandang baterai kita bilangnya. Nah, cara kawinnya seperti apa? Jadi cara kawinnya itu dengan menggunakan inseminasi. Jadi inseminasi buatan itu tidak hanya dikenal dari ruminansia besar aja. Jadi di ayam pun bisa dengan teknik inseminasi. Kita juga di sini sudah menerapkan 3 sistem inseminasi. Biasanya menggunakan manual juga udah pernah kita coba. Terus kita juga sudah coba gunakan mikropipet. Dan saat ini kita punya teknologi namanya inseminasi buatan sistem semprot. Jadi pengerjaannya lebih mudah dan hasilnya juga tetap optimal. Fertilitasnya juga tetap tinggi. Oke, teman-teman semuanya, kali ini kita akan belajar di inseminasi buatan pada ayam kampung Unggul Balitbangtan. Jadi kali ini saya sudah siapkan satu tab ini untuk bisa menampung sperma yang dikeluarkan oleh ayam jantan. Ayam jantan yang bisa digunakan untuk mengawinkan itu paling tidak minimal umurnya 8 bulan ya. Jadi tinggal diurut-urut aja, habis gitu spermanya nanti akan keluar. Nih. Oke, sperma yang akan keluar bentuknya seperti ini, warnanya putih seperti putih susu ya. Jadi satu sperma dari ayam jantan ini bisa untuk mengawini paling tidak minimal 15 ekor betina. Oke, nih dari 2 ekor jantan sudah dapat seperti ini. Dan teman-teman semuanya, untuk inseminasi buatan ini syarat utamanya adalah mengawinkannya itu harus di suhu yang lembab. Jadi kalau suhu udaranya panas itu kita jangan dulu melakukan inseminasi buatan ini karena si sperma ini bisa mati kalau di suhu yang panas. Oke teman-teman semuanya, jadi kali ini kita akan melihat proses kawin inseminasi untuk ayam kampung. Jadi tadi sperma yang sudah kita ambil, tadi itu langsung disuntikan ke si ovum betina. Jadi teman-teman semuanya, teknik inseminasi buatan ini juga ada berbagai macam teknik. Kalau yang kita pakai saat ini adalah dengan menggunakan mikropipet. Jadi satu betina itu cukup 2 mikro saja si sperma yang disuntikannya. Selain mikropipet ini juga ada alat inseminasi buatan yang manual menggunakan split biasa. Lalu ada juga yang tipe semprot. Tipe semprot itu bisa lebih cepat pengaplikasiannya. Hanya yang kali ini kita sedang terapkan ini dengan menggunakan mikropipet. Seperti itu. Kalau menggunakan manual ataupun sistem Axova atau yang semprot itu nanti si spermanya ini dicampurkan terlebih dahulu dengan tambahan NaCl. Setelah itu diaplikasikan satu ayamnya ini 2 mili atau 2 cc. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita ada di ruang penetasan. Ini ruang penetasan untuk unggas. Di sini ada di kanan saya, ini namanya mesin setter. Jadi telur ayam yang sudah kita panen tadi itu dimasukkan ke sini dan lalu didiamkan selama 18 hari. Setelah itu, setelah 18 hari, 3 hari masuk ke mesin hatchery yang sebelah kiri saya. Mesin ini sudah otomatis. Lalu setelah telur disimpan di dalam mesin ini selama 1 minggu, kita adakan candling. Jadi kita pilih mana telur yang fertil, mana yang telur yang infertil. Kita bisa dilihat dalamnya mesin tetas ini. Jadi sudah dilengkapi dengan
kipas untuk bisa menstabilkan suhu dan juga kelembaban yang ada di ruangan sini. Nah ini rak-raknya kita bisa isi full sampai ke atas. Mesin ini kapasitasnya sampai 5.000 butir telur. Jadi nanti ini rak ini secara otomatis akan bergerak sendiri, sudah disetting dari awal. Jadi nanti akan bergerak miring ke kanan, miring ke kiri. Nah ini suhunya kita bisa lihat di sini 36,9 atau mendekati 37 derajat Celcius dan kelembabannya 52 derajat Celcius. Terima kasih sudah mengikuti video virtual reality di lokasi kami di Taman Teknologi Pertanian Cigombong. Harapan kami semoga video ini bisa berkenan, bermanfaat, dan juga di lokasi TTP Cigombong ini bisa bisa lebih menarik lagi, bisa lebih lengkap lagi. Mungkin nanti harapan kami bisa ada camping ground yang lebih memadai dengan fasilitas-fasilitas yang lebih lengkap lagi. Dan kami juga tantang teman-teman mahasiswa semuanya untuk memberikan masukan kepada kami biar lebih maju lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.